Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudara sekalian, kesempatan ini menjelang berbuka ini, mari kita manfaatkan untuk mengkaji, mendiskusikan beberapa hal. Bahwa ada beberapa pertanyaan yang akan coba mari sama kita diskusikan menjelang berbuka puasa ini. Pertanyaan pertama adalah, Assalamualaikum, saya mau tanya sama Ustadz kajian Muslim Siro Laut, seseorang yang ingin bersedekah untuk dirinya dan untuk orang tuanya yang sudah meninggal, sementara harta atau benda yang disedekahkan itu hanya sedikit, maka pertanyaannya mana yang mesti didahulukan niatnya? Apakah untuk sendiri atau untuk orang tuanya atau diniatkan untuk keduanya sekaligus? Terima kasih. Tentu kita berangkat dari ucapan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menyatakan bahwa apabila manusia itu meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah. Tentu maksudnya adalah sedekah jariah yang ia lakukan semasa ia masih hidup. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ia ajarkan dan yang ia amalkan selama ia masih hidup. Dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakannya, yang mana anak-anak ini adalah anak-anak yang ia didik semasa ia masih hidup. Dalam kesempatan yang lain diriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW itu menyatakan, "Ma min ahadin yamutu illa nadima," bahwa tidak seorang pun manusia ketika dia mati kecuali nadima, pasti menyesal. Kata Rasulullah, "In kana muhsinan," andaikan yang mati itu orang baik, mengamalkan ilmunya, bersedekah jariah, mendidik anak-anaknya, nadima, tetap menyesal. Penyesalannya Allah yakuna izdad. Kenapa semasa masih diberi kesempatan hidup dia tidak menambah amal kebaikan? Wa in kana musian, andaikan dia orang tidak baik yang mati ini, nadima, dia juga menyesal. Penyesalannya adalah Allah yakuna nazam. Kenapa semasa masih diberi kesempatan hidup tidak berhenti berbuat keburukan? Karena itu berangkat dari 2 ucapan Rasulullah Muhammad SAW tadi, maka orang-orang yang sudah wafat itu amal mereka terputus. Justru mereka sangat-sangat berharap sebagaimana yang disampaikan Rasul tadi. Yang pertama, orang yang mati itu berharap amal yang pernah ia perbuat itu dinilai baik, diterima dan dilipat gandakan nilai kebajikannya oleh Allah Subhanahu. Harapan mereka yang kedua adalah kiranya kesalahan atau dosa yang pernah mereka perbuat itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu. Menyimak pertanyaan yang dilontarkan, maka sungguh ini masuk kategori amal yang ketiga, seorang anak yang berniat beramal berupa sedekah. Maka anak ini masuk dalam kategori anak yang soleh, insya Allah, yang kalau kemudian setelah ia beramal, amal itu amal apa saja, misalkan berupa bersedekah, lantas setelah beramal itu ia mendoakan orang tuanya yang sudah wafat, masya Allah, maka insya Allah orang tuanya juga mendapat fadilah
apalagi dalam kajian keagamaan kaitannya dengan berdoa. Ada 3 wasilah, ada 3 perantara yang diperkenankan oleh syariat. Yang pertama dengan Al-Quran. Kalau ada orang yang bertanya apa amalan terbaik setelah baca Al-Quran, maka jawabnya adalah berdoa. Karena itu para guru-guru kita ketika mereka diminta untuk memimpin doa, mereka akan memulakan dengan membaca Al-Quran. Mereka akan memulakan dengan membaca Al-Fatihah. Sebab kata Rasulullah, Al-Fatihatu lima quri'at. Yang kedua, wasilah yang diperkenankan oleh syariat, perantara dalam berdoa yang diperkenankan oleh syariat adalah dengan Asmaul Husna. Dinyatakan dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki Asmaul Husna, maka berdoalah dengan wasilah Asmaul Husna. Dan yang ketiga adalah wasilah yang diperkenankan itu, perantara dalam berdoa yang diperkenankan itu adalah dengan amal soleh. Maka apa amal terbaik setelah kita beramal soleh? Jawabnya adalah berdoa. Karena itu menurut hemat kami, silahkan bahwa anak yang soleh itu berniat dan melaksanakan sedekah, lalu setelah bersedekah ia bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang tuanya, kiranya orang tuanya salah dan dosa diampunkan, kiranya amal orang tuanya yang dahulu diterima, dicatat kebaikan dan dilipat gandakan. Bahwa amal mayit itu terputus, itu bukan berarti amal orang lain yang masih hidup terputus untuk si mayit. Tidak demikian. Bunyi hadisnya adalah amal mayit yang terputus bukan amal terputus untuk si mayit. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW memberi arahan kepada kita semua, memberi contoh kepada kita semua, kalau kita melewati pemakaman tempat tinggal saudara-saudara kita yang sudah wafat, maka jangan lupa doakan mereka. Sebab apa? Amal tidak terputus untuk si mayit. Yang terputus adalah amal si mayit. Wallahu a'lam. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, mari sama kita diskusikan, bahwa di dalam satu rumah tangga suami istri berbeda keyakinan tapi masih dalam satu akidah. Setiap melaksanakan sholat berjamaah, si istri tetap mengikuti imam. Imamnya adalah suaminya. Pertanyaannya, apakah sebaiknya si istri pindah keyakinan mengikut suaminya atau tetap istiqomah pada mazhab yang diyakininya ketika sedang tidak berimam atau tidak dalam keadaan sholat? Hadirin sekalian, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Pertama, bahwa mazhab itu bukan agama. Mazhab itu adalah pemahaman ulama terhadap nas, terhadap teks dalil, tentu dengan ilmu yang ada pada mereka. Bahwa di masyarakat itu ada slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu slogan yang baik, itu slogan yang sangat-sangat benar. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setiap orang memiliki kemampuan untuk memahami Al-Quran dan hadis secara sempurna, secara baik dan benar? Tentu jawabnya tidak. Karena itu Al-Quran memberi solusi, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita diperintah
untuk bertanya, untuk mencari tahu, untuk belajar, untuk mengikut pada orang yang lebih tahu. Kalau kita tidak tahu, inilah pentingnya bermazhab, bertanya pada orang yang lebih tahu. Sebab hadirin, kaitannya dengan dalil Al-Quran dan hadis, ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah mujtahid. Mereka punya kemampuan untuk menggali kandungan dari Al-Quran dan hadis. Ada tingkatan kedua, muttabi'. Mereka mengikut orang-orang yang punya kemampuan dalam menggali Al-Quran dan hadis, namun mereka mengetahui dan belajar tentang dasar hukum dari setiap apa yang mereka buat. Ada tingkatan yang terendah, taklid, mengikut tanpa mengetahui sumber hukum yang diperbuat. Karena tadi kata kuncinya adalah pemahaman, maka sangat mungkin berbeda satu dengan yang lain. Dan perbedaan inilah yang disebut dengan khilafiyah atau ikhtilaf. Itu yang jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, yang perlu kita pahami adalah bahwa mazhab itu bukan agama, bukan keyakinan, tetapi adalah pemahaman dari para ulama. Yang kedua, yang patut kita pahami adalah ikhtilaf para ulama itu semua pada permasalahan yang furu', yang cabang, bukan pada usul atau prinsip. Contoh, para ulama itu sepakat tidak ikhtilaf tentang wajib atau tidaknya berwudu, tapi mereka ikhtilaf pada masalah cabang. Contohnya, apakah mengusap kepala itu sebagian atau seluruhnya. Jadi mereka yang berbeda pendapat itu bukan pada perkara-perkara yang usul, yang prinsip, tapi pada perkara-perkara yang cabang. Para ulama sepakat tidak ada ikhtilaf kaitannya dengan wajibnya salat, tapi mereka berbeda pendapat, ikhtilaf atau khilafiyah, perkara cabang-cabangnya dalam salat itu. Contohnya, apakah bismillah itu dibaca atau tidak dibaca, apakah dibaca jelas atau dibaca dengan sir, dengan sama-sama. Jadi itu yang kedua. Jadi ikhtilaf itu hanya pada permasalahan yang kedua. Yang ketiga, ini yang sangat penting kita pahami, sebagaimana para ulama dahulu tegaskan. Ulama-ulama mazhab itu tidak saling membid'ahkan satu dengan yang lain. Mereka tawaduk dengan ilmunya. Mereka menghargai betul perbedaan pemahaman, tentu selama berada pada dalil-dalil yang umum. Kaitannya dengan pertanyaan yang dilontarkan tadi, bahwa dalam berjamaah, satu contoh khilafiyah yang sangat-sangat menjadi pembahasan di masyarakat adalah tentang kunut subuh. Ada yang menyatakan para ulama mazhab berkunut ketika subuh, ada yang menyatakan tidak berkunut ketika subuh, yang ada hanya kunut nazilah saja. Bagaimana jadinya imam posisinya berkunut, sedangkan yang menjadi makmum salah satunya tidak berkunut? Apa yang mesti dilakukan? Menurut hemat kami yang terbaik adalah bahwa sebab kata Rasulullah imam dijadikan untuk diikuti, maka makmum yang sebenarnya dia dalam posisi bermazhab tidak berkunut, sebab dia menjadi makmum, maka dia mengikut imam, dia ikut juga berkunut dengan imam. Andaikan ternyata dia tidak berkunut, maka sungguh tidak membatalkan sholatnya, sebab kunut bukan bagian dari rukun sholat.
apakah mesti pindah mazhab sebagaimana pertanyaan dari jamaah yang melontarkan tadi? Menurut hemat kami justru kalau satu keluarga berbeda mazhab akan sangat indah, sebab bisa saling memberitahu, saling mengisi, saling berdiskusi bagaimana menurut mazhab ini perkara ini, bagaimana menurut mazhab ini perkara ini, lalu bagaimana dalil yang menjadi dasar hukumnya, bagaimana cara pengambil hukumnya, sangat indah. Semoga bermanfaat. Sesaat lagi kita akan berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita pada hari ini. Jangan lupa setelah berbuka bermohonlah, selain menyatakan kesyukuran bahwa kita sudah melaksanakan puasa pada hari ini, mari sama kita tetap rasa berharap amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mencontohkan senantiasalah bermohon ketika sudah berbuka puasa, Allahumma dhahabal ghamam wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Bahwa mudah-mudahan amal-amal kita diterima dan kita tetap diberi kekuatan untuk mengisi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.